Selamat pagi anak-anak. Salam jumpa lagi dengan saya, Pak Wahyu. Dan saat ini kita akan masuk ke materi yang lebih mendalam. Kita akan belajar tentang sistem bahan bakar konvensional. Melanjutkan dari tugas-tugas saya kemarin, hari ini kita akan bahas lebih mendalam lagi sistem bahan bakar konvensional. Sistem bahan konvensional yang seperti kita tahu, sistem bahan itu adalah sistem bahan bakar yang berbasis karburator. Mari kita mulai. Materi yang akan kita terima, yang Anda terima di dalam sistem bahan bakar konvensional ini adalah yang pertama, ada komponen sistem bahan bakar. Nanti kita akan masuk komponen-komponennya. Yang kemudian ada karburator. Kita akan membahas karburator lebih mendalam lagi, karena karburator ini meskipun kecil tapi di dalamnya cukup kompleks. Yang terakhir kita akan membahas AFR, dan juga nanti juga ada sistem charcoal canister. Nah, mari kita lanjut masuk ke dalam materi. Pengertian sistem bahan bakar. Pada intinya, sistem bahan bakar itu fungsinya atau tujuannya adalah mensuplai dan mencampur bahan bakar dengan udara sehingga siap digunakan untuk proses pembakaran. Seperti yang kita tahu, campuran bahan bakar dan udara digunakan untuk proses pembakaran sehingga mesin bisa hidup atau berputar. Komponen dari sistem bahan bakar terdiri dari yang pertama, tangki, filter atau saringan, pompa, dan juga yang terakhir karburator. Di waktu kesempatan ini kita akan membahas 4 komponen ini. Nah, sebelum kita membahas lebih detail tentang komponen-komponennya, kita akan bahas tentang rangkaiannya. Nah, ini adalah rangkaian dari sistem bahan bakar konvensional secara umum ya. Terdiri dari tangki bahan bakar. Ada di sini nomor 1. Terdapat tutup tangki. Terus kemudian ada filter bahan bakar yang menyaring bahan bakar. Kemudian ada pompanya ini pompa mekanik. Terus kemudian akan dipompa ke karburator. Di karburator dia akan mencampur udara dan bahan bakar di sini. Nah, ini saluran apa? Nomor 6 ini. Ini adalah return pipe atau pipa saluran balik. Jadi ketika bahan bakar di karburator yang ada di sini di ruang pelampung itu penuh, maka bahan bakar akan di stop. Ketika di stop, bahan bakar yang dipompa akan dikembalikan ke tangki. Nah, itu penjelasan untuk rangkaian sistem bahan bakar. Jadi ketika Anda menemukan rangkaian konvensional, sistem bahan bakar konvensional, kurang lebih seperti ini ya. Tetapi nanti ada pengembangan yang lain. Kita akan belajar dasarnya dulu. Nah, kita akan mulai dari tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar seperti yang Anda lihat di sini ada banyak sekali komponen-komponen. Nah, kita tidak akan bahas semua, kita akan hanya bahas sekitar 8 item saja yang penting-penting saja. Fungsi dari tangki adalah menampung bahan bakar. Tangki bahan bakar terbuat dari plat yang dibuat sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jadi bentuk dari tangki bahan bakar ini didesain dengan tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Seperti pada gambar di samping, tangki bahan bakar pada umumnya memiliki banyak komponen dan cukup kompleks. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada fuel gauge exchanger. Apa itu fuel gauge exchanger? Kalau di sini kita lihat gambarnya menunjuk ke gambar ini ya. Kemudian ada ujung tuas berbentuk L dan di ujungnya ada pelampung. Nah, pelampung itu pasti akan mengapung di permukaan bahan bakar.
Nah, permukaan dia akan naik turun sesuai dengan ketinggian bahan bakar. Jadi fungsi dari fuel gauge sender ini adalah untuk mengukur jumlah bahan bakar di dalam tangki. Nah, nanti ini akan mengirimkan tegangan menuju ke dashboard. Nah, dashboard akan menampilkan kepada Anda bahwa bahan bakarnya jumlahnya ada di dalam tangki, itu diinformasikan kepada Anda. Komponen kedua adalah separator. Separator ini adalah merupakan kisi-kisi atau pilar-pilar itu ya, yang agak sekat-sekat yang membagi tangki bahan bakar menjadi berapa bagian ya. Tujuannya apa? Kenapa harus ada separator seperti ini? Kok aneh gitu ya. Nah, tujuannya adalah komponen untuk separator adalah komponen untuk menjaga supaya ujung dari inlet tube ini atau stainer ya, tetap terendam bahan bakar ya, dalam berbagai posisi kemiringan kendaraan. Nah, kita tahu bahwa kendaraan itu tidak selalu tegak ya. Ketika ada jalan lurus ya, atau jalannya miring itu, maka posisi bahan bakar itu tentu akan miring, dan posisi permukaan bahan bakar ini tentu tidak akan selalu rata seperti ini, sehingga butuh, ketika tidak ada separator, maka ketika miring bisa saja stainer atau ujung dari inlet tube ini tidak terendam bahan bakar. Kalau tidak terendam bahan bakar, maka dia tidak bisa mengambil bahan bakar dan disalurkan ke karburator. Kalau karburator tidak terdapat suplai bahan bakar, maka ya mesin mati. Jadi itulah fungsi daripada separator. Lebih jelasnya Anda baca di sini sebelah kanan ini. Lanjut, komponen selanjutnya adalah fuel inlet tube atau pipa hisap ya. Jadi pipa hisap transfer dari pompa bahan bakar ya, yang ujungnya ini jaraknya sekitar 5 cm dari dasar tangki minimal ya, untuk menghisap bahan bakar keluar dari tangki. Ini nanti akan menuju ke pompa akan menuju ke karburator. Lanjut, stainer ini semacam saringan yang akan menyaring kotoran-kotoran supaya tidak terbawa keluar dari tangki. Jadi ketika sudah masuk ke filter, masuk ke pompa, itu sudah bersih, bebas dari kotoran. Nah, nanti di filter juga akan disaring lagi dan lebih bersih lagi. Komponen untuk menahan kotoran ya. Selanjutnya adalah drain plug. Drain plug ini adalah baut ya, dia baut ya, untuk menutup lubang. Lubangnya ini fungsinya untuk menguras bahan bakar. Jadi ketika Anda ingin melepas tangki bahan bakar ini dari mobil ya, mungkin ada perbaikan atau apa, maka bahan bakar harus dikuras lebih dulu supaya lebih aman ya, dengan cara melepas drain plug ini. Return pipe adalah saluran pengembali yang seperti yang sudah saya singgung tadi di awal, bahwa ini berasal dari mana? Dari pompa ya. Tekanan pompa yang masuk ke karburator, ketika karburator sudah cukup ya, sudah penuh, maka bahan bakar akan dikembalikan ke tangki lagi. Jadi kalau ini naik, ini turun alirannya. Return pipe bisa Anda baca. Lanjut. Nah, ini ada dua komponen. Yang pertama ada fuel inlet hose. Fuel inlet hose adalah saluran untuk mengisi
bahan bakar. Jadi ketika Anda di pom bensin, tutupnya dibuka, nah ini akan masuk ke fuel inlet hose-nya. Nah di sini juga ada namanya air breather hose. Ini saluran pernapasan. Jadi ketika bahan bakar dimasukkan, maka udara yang ada di tangki ini akan terdesak. Ya, supaya masuknya bahan bakar itu bisa lebih lancar, maka harus ada air breather hose ini untuk supaya udara ini bisa keluar melalui saluran ini. Karena apa? Inlet hose-nya sudah dipakai untuk saluran bahan bakar masuk. Ini untuk udara keluar, sehingga lebih mudah pemasukan bahan bakarnya ke dalam tangki. Lanjut. Nah, untuk tangki bahan bakar sudah sampai di situ. Kita akan masuk ke komponen selanjutnya, yaitu adalah filter bahan bakar. Simpel saja, filter bahan bakar fungsinya adalah untuk menyaring kotoran dari bahan bakar. Jadi memisahkan kotoran dari bahan bakar, disaring dulu, sehingga sistem bahan bakar dapat bekerja dengan baik. Kenapa? Karena kalau kotor bahan bakarnya, ya nanti bisa menyumbat saluran-saluran yang ada di komponen-komponen lain. Nah, salah satu contohnya bentuk filter bahan bakar seperti ini, biasanya terbuat dari plastik. Di dalamnya ada semacam kertas, ya, ada saringan kertas atau kasa. Nah, ini fungsinya untuk menyaring, ya. Tapi juga ada yang bodinya terbuat dari besi, gitu ya. Mungkin itu lebih tahan lama. Ya, kalau plastik ini bisa langsung ganti, tidak perlu dibersihkan. Tapi kalau dari besi atau logam, ya mungkin dibersihkan selama filternya ketika dibersihkan masih bagus. Lanjut, saringan ini harus diganti, ya. Jadi ketika sudah kotor hitam di dalamnya, maka harus diganti. Karena apa? Kotoran dapat menyumbat aliran bahan bakar. Terganggunya suplai bahan bakar pada karburator, nah, itu akan mempengaruhi tenaga motor juga. Jadi tiba-tiba motor Anda dibuat nanjak tidak kuat, ya, mungkin perlu di tune up, filternya perlu diganti atau dibersihkan. Lanjut, kita masuk ke komponen selanjutnya, pompa bahan bakar. Fungsi adalah mengalirkan bahan bakar dari tangki bahan bakar menuju ke karburator. Pompa bahan bakar secara umum terdiri dari dua jenis, ya, yang kita kenal di otomotif. Ada pompa bahan bakar elektrik, yang ini berarti digerakkan oleh listrik, ya, dari aki. Terus kemudian ini pompa mekanik, ya, berarti digerakkan secara mekanik. Ini ada tuas pengungkit, ya, ini yang akan digerakkan untuk supaya pompa ini bisa bekerja. Pompa bensin atau pompa bahan bakar mekanik, kita mau bahas lebih dalam. Nah, ini adalah contoh gambar skema pompa bahan bakar mekanik, ya. Pompa bahan bakar mekanik, ya, secara mekanis itu digerakkan oleh camshaft. Jadi biru, ya, ini adalah camshaft, ya. Ini adalah kerja dari pompa bahan bakar mekanik. Yang satu, ketika pompa tuas dari pompa ini ditekan oleh camshaft, maka dia akan menarik plunger di sini, dan plunger ini akan menarik diafragma, ya, membran diafragma, ya. Membran diafragma ini akan, ketika dia ditarik, maka akan membuat satu, ya, inlet tube ini akan terbuka, sedangkan outlet valve ini akan tertutup. Inlet valve akan terbuka ketika diafragma tertarik ke bawah, sehingga bahan bakar dari tangki akan masuk ke dalam pompa di sini, di atas ini. Kemudian ketika camshaftnya tidak menekan tuas, maka plunger ini akan kembali ke atas, akan ketarik ke atas oleh pegas atau spring. Nah, ketika diafragma ini tertarik ke atas, maka inlet valve itu akan
tertutup karena terdorong oleh diafragma, tertutup. Tetapi pada saat yang bersamaan membuka outlet valve. Nah, ini akan terbuka sehingga bahan bakar akan naik ke atas, keluar dari pompa bahan bakar menuju ke karburator. Jadi gerakan ini dia camshaft ini akan berputar dan akan menaik turunkan plunger yang ada di dalam pompa ini, sehingga bahan bakar masuk ke pompa, keluar pompa, bahan bakar masuk ke pompa, keluar pompa, terus sehingga bahan bakar bisa mengalir ke karburator. Ya, menggunakan 2 katup ya. Lanjut, pompa bahan bakar elektrik, atau kita di bengkel sering menyebutnya dengan sebutan rotak ya. Nah, sebenarnya ada yang menggunakan motor listrik, tapi juga ada yang menggunakan sistem platina untuk bahan bakar elektrik, pompa bahan bakar elektrik ini. Pompa bahan bakar elektrik saling menggunakan diafragma sama seperti pompa mekanik ya. Ini ada membran diafragmanya, kita ada return springnya gitu. Membran diafragma, return springnya dia di sini. Nah, ini plunger yang ada di tengah ini juga nanti akan bergerak menggerakkan diafragma. Nah, sama, tetapi gerakan ini diatur oleh sistem platina ya. Ini ada kontak ya di sini. Ini menggunakan sistem elektromagnetik. Jadi ketika ini ada lilitan solenoid gitu. Nah, ketika kontak platina nyambung, maka aliran listrik akan membuat kemagnetan yang ada di solenoid ini, sehingga plunger ini akan tertarik ke sana. Nah, ketika tertarik, maka kontak ini akan putus. Nah, ketika kontak putus, maka plunger ini akan kembali bergerak ke kiri karena tertarik oleh return spring atau bekas pengembali. Jadi gerakan kontak ini akan putus nyambung seperti platina. Oke, seperti itu. Lanjut, kita akan masuk ke karburator. Gambar yang ada di hadapan Anda ini adalah karburator. Karburator ini cukup kecil, mungkin sebesar toples gitu. Karburator fungsinya apa? Fungsinya adalah mencampur bahan bakar dan udara sehingga tercipta campuran yang sesuai kebutuhan mesin, sehingga tercipta pembakaran yang mendekati sempurna. Nah, campuran dasar untuk karburator adalah campuran dasar untuk bahan bakar bensin adalah 1:15 atau 14,7. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Ada sekitar 10 sistem yang ada pada karburator. Jadi di banda sekecil ini terdapat 10 sistem. Apa saja 10 sistem tersebut? Mari kita buka satu persatu. Yang pertama adalah sistem pelampung. Yang kedua sistem cuk. Yang ketiga sistem idle. Yang keempat sistem kecepatan rendah. Yang kelima kecepatan tinggi primer, kecepatan tinggi sekunder, sistem percepatan atau akselerasi. Kemudian ada sistem tenaga atau sistem power. Kemudian ada sistem cut off. Kemudian yang terakhir ada sistem deselerasi atau perlambatan. Jadi semua masing-masing sistem itu bekerja pada setiap kondisi tertentu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas ini lebih lanjut di minggu depan. Sampai jumpa minggu depan dan terima kasih. Dan tugas akan saya jelaskan di Google Classroom. Silahkan simak Google Classroom-nya. Terima kasih, sampai jumpa.